makanya aku kadang-kadang bingung ya dengan orang-orang yang mengira dia itu berbuat baik itu dapat pahala gitu. Makanya Yesus itu adalah tolok ukur kita. Ketaatan Yesus itulah sebenarnya manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Karena kita ini semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Seperti apa gambaran Allah itu? Yesus Kristus. Itulah fitrah manusia, seperti Kristus. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Makanya Agatha jangan kebanyakan statement kalau sering statement. Apalah ini ya Tuhan. Halo martabak. Halo. Belum jualan ini martabak. Ini apa suara saya nggak ada ini? Kita naikkan. Halo, Sweet Candy. Halo. Halo, Ya, silakan Sweet. halo Shalom Kak. Shalom. Kak, aku Ya, mau ada bertanya. silakan. Iya. Em, Apa sih yang dimaksud dengan persekutuan para kudus dalam doa aku percaya? Doa aku percaya. Doa aku percaya. Syahadat ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Hmm. Itu bukan doa ya, pengakuan iman Nikea. Oh iya, itu maksudku. Iya. Ya. Persatuan para kudus, nah itu gereja. Orang-orang yang sudah selamat, itu adalah gereja yang sudah selamat. Mereka lah orang-orang kudus itu. Nah, kita ini satu persekutuan dengan gereja yang satu itu. Jadi gereja yang satu yang didirikan Yesus itu adalah orang-orang kudus. Gitu. Kita nanti ini yang selamat, yang berada di Firdaus itu, ini kita. Persekutuan orang-orang kudus itu. Kita satu jemaah, satu gereja. Gitu. Jadi gereja yang satu itu bukan gereja macam-macam, diikat, disatuin, doktrinnya entah apa aja disatuin, bukan. Tapi masing-masing orang yang tetap berpegang teguh kepada ajaran yang apostolik, kan di situ kan aku percaya gereja yang satu, yang kudus, yang apostolik. Nah, jadi setiap gereja itu kan orangnya, bukan bangunannya, bukan denominasi, ya. Jadi setiap orang-orang yang pengajarannya benar-benar seperti pengajaran para rasul, itulah persekutuan orang-orang kudus tadi. Itu gereja yang satu yang dimaksud itu. Bukan gereja menuju kepada yuridiksi, bukan kepada denominasi, bukan merek, bukan apapun itu. Tapi orang-orangnya itu. Gitu, Kak. Jadi kita ini memang satu persekutuan dengan gereja yang didirikan Yesus tadi. Karena satu baptisan, satu Roh Kudus, satu pengajaran. Nah, itulah gereja yang satu itu. Itu maksud apostolik itu Kak. Apostolik itu ajaran yang bersanad dari rasul. Ajaran rasul itu ada sekian banyak rasul, itu ajarannya satu. Nggak ada yang beda-beda. Itu. Tapi kebanyakan Seperti di itu. Protestan itu, gereja Protestan itu kan bukan gereja yang apostolik itu, Kak. Gimana ya? Ya, makanya ini ada pengkabaran bagaimanakah iman yang satu terhadap gereja satu yang didirikan Yesus ya. Dari sini kita masing-masing itu merenung, sudahkah kita bergabung dengan gereja yang apostolik? Makanya kalau kita baca pengakuan iman rasuli, artinya kita beriman terhadap apa yang diajarkan rasul, jangan itu hanya kita hafalkan, tetapi kita tidak memahaminya.
Itulah pentingnya kenapa pengakuan itu kita ucapkan setiap kali kita berdoa, setiap kali kita sembahyang, dan setiap kita perjamuan kudus. Jadi kita mengingat itu dan memahami itu. Kita tidak mau bawa denominasi ya, kita mau tidak mau membawa nama Protestan ya. Jadi siapa saja yang mengaku sebagai gerejanya Yesus, gereja itu orangnya ya, bukan bangunannya. Siapa saja yang mengaku sebagai gerejanya Yesus yang satu, dia harus pengajarannya itu bersanad kepada para rasul. Harus seperti ajarannya para rasul. Karena ajaran rasul berasal dari satu guru. Siapa gurunya? Yesus. Guru kita itu ada satu, Yesus Kristus. Para rasul itu adalah guru kita, ajarannya satu sampai sekarang tidak berubah. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Berpegang teguhlah kamu pada ajaran yang kamu terima, baik secara lisan maupun tertulis. Itu maksudnya di pengakuan iman Nikea atau iman rasul itu. Persekutuan orang-orang kudus yang apostolik dan yang katolik. Katolik sifat gereja ya Kak ya. Artinya ajarannya rasul ini menyeluruh ke seluruh gereja, ke setiap orang. Itu artinya katolik, bukan merujuk kepada Katolik Roma ya. Kita tidak bicara denominasi di sini. Gitu Kak Sweet Candy. Gimana Kak Sweet? Ya. Jadi gitu. Jadi kalau kita mau bersatu dengan persekutuan orang kudus, ya kita harus ajaran yang kita terima ya harus dari para rasul, bukan yang lain. Nah, ajaran para rasul sendiri. Kenapa? Ajaran para rasul itu sendiri itu yang bagaimana sih? Yang lurus dong, yang ortodoks dan yang katolik. Yang benar-benar dari dulu sampai sekarang itu tidak mengalami perubahan. Itu. Seperti yang ada ditulis di dalam Alkitab. Yang ditulis di dalam Alkitab ini apa? Kita disuruh perjamuan, kita ke gereja itu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti bukan dengar khotbah. Disuruh menjadi pelaku firman Tuhan, menjaga kekudusan, jangan mau terkontaminasi ajaran bidat. Nah, itu kan semua banyak ini. Ajaran rasul itu yang mana sih Kak? Ini. Disuruh beribadah pakai kerudung, kan disuruh di sini. Itu kebiasaan gereja yang dulu. Sampai sekarang nggak pernah berubah. Makanya ikon Bunda Maria itu, saya nggak ada ikonnya di sana. Ikonnya itu kan berkerudung. Memang wanita Kristen itu berkerudung. Sebab itu adalah tanda wibawa kita kepada Allah. 1 Korintus 11 ayat 5, 6 sampai 16. Jadi ajaran yang apostolik atau yang rasuli itu yang mana Kak? Ya ini semua. Nggak ada yang dipilih-pilih, nggak boleh. Kan Yesus juga ketika dia mengambil rupa manusia, dia menjadi sama seperti kita, dia nggak pilih-pilih. Nehi, aku nggak mau ngerjain yang itu, aku mau yang ini aja. Kan Tuhan Yesus tuh nggak pernah skip apapun yang diperintahkan Bapa. Kamu harus menjadi imam, kamu harus menjadi nabi, kamu harus menjadi raja, kamu harus menjadi guru. Nggak ada yang di skip sama Tuhan Yesus. Ketika Bapa nyuruh dia disalib, Yesus kan nggak bilang skip Bapak, skip, aku nggak mau, takut, jangan, aku nggak mau ditombak. Nggak boleh. Semua ketaatan Kristus itu dilakukan. Maka kita yang mengaku sudah mengenakan Kristus, sudah dibaptis dalam kematian dan kebangkitannya, kita harus menjadi sama seperti Kristus yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Kolose 1 ayat 15. Itu. Jadi ajaran Rasul itu ya seperti yang diajarkan Yesus. Yesus menjadi teladan bagi para rasul. Rasul menjadi teladan bagi bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja menjadi teladan sampai ke kita semua. Maka kita ini adalah ikon dari para martir. Para martir ikon dari bapak gereja. Bapak gereja ikon dari rasul. Rasul ikon dari Yesus. Yesus ikon dari Allah yang tidak kelihatan itu. Gitu. Gitu Kak. Jadi kita itu kalau mau jadi satu persekutuan, mari kita ikut kepada ajaran yang rasuli, yang apostolik.
Terserah kakak mau Protestan, kakak mau Katolik, mau apa. Mari kita kembali ke ajaran Yesus Kristus yang disebarkan oleh para rasul. Gitu Kak. Mulai dari sekarang menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita udah baca firman Tuhan, tapi kita tidak melakukan, kita sama dengan orang munafik. Gitu. Iya. Ya. Bahkan ini sangat jijik loh saya bacanya ya. Agak menampar sekali ketika di dalam, Yakobus kalau nggak salah ya. Kamu jangan menjadi orang munafik. Jadilah pelaku firman Tuhan. Ketika kamu sudah mendengar firman kebenaran Tuhan, jangan kamu seperti orang yang memandang wajahmu di kaca, melihat-lihat, lalu berbalik, seketika kamu lupa wajah kamu. Tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Karena apa kata Alkitab? Ketika kamu tahu yang benar, kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Itu. Jadi kalau kita sudah tahu ajaran yang benar, tetapi kita tidak melakukan, kita berdosa. Gitu. Makanya penting sekali ortodoksia, ajaran yang benar, lalu penyembahan yang benar, setelah itu praktek hidup yang benar. Itulah 3 pilar utama orang Kristen. Gitu Kak. Iya.